Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita mohon penerangan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang kami percaya di dalam kehidupan kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap penyertaan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kami mohon biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin dan menerangi hati dan pikiran kami. Oleh karena kami sebagai manusia biasa dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Engkau yang memampukan kami, baik bagi hamba-Mu yang akan memimpin perenungan ini, ataupun bagi kami semua yang bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun, memimpin kami, sehingga kami dimampukan untuk benar-benar dapat memahaminya, menghayatinya, dan bahkan firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami semakin dibaharui, kami semakin dekat kepadamu Tuhan, kami semakin menjadi seperti yang Engkau ingini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya akan mengajak kita untuk membaca bacaan Injil kita dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus dari rumah masing-masing. Jadi kita merayakannya bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas sendiri merupakan kisah penutup. Jadi Injil Lukas ditutup, diakhiri dengan kisah peristiwa kenaikan Yesus. Nah, sebenarnya saudara-saudara, kalau kita melihat, biasanya kan dalam suatu novel, film, atau drama, cerita, ada yang biasa disebut dengan sad ending, akhir cerita yang sedih, atau happy ending, akhir cerita yang bahagia. Dan semuanya selalu ingin cerita itu berakhir dengan bahagia, happy ending. Nah, peristiwa
kenaikan Yesus sendiri yang menutup mengakhiri Injil Lukas ini sendiri sebenarnya cukup membingungkan. Apakah ini sad ending? Apakah ini happy ending? Atau mungkin saja ini belum berakhir, gitu, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat realitanya, saya mau ngajak kita untuk melihat realitanya sebenarnya ini adalah perpisahan para murid dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak berjumpa lagi secara fisik. Mereka tahu itu betul. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, lalu kemudian awan menutupinya, itu tanda bahwa mereka secara fisik tidak bersama lagi dengan Yesus. Tetapi para murid pulang dengan sukacita. Kenapa kok mereka pulang dengan sukacita? Padahal peristiwa kenaikan Yesus ini juga bukan hanya sekedar perpisahan, tetapi ini adalah tahapan baru. Tahapan yang disertai dengan tantangan baru juga bagi para murid. Kalau yang dulunya di dalam melakukan pelayanan kesaksian ada Yesus sang guru Tuhan yang selalu mereka andalkan. Segala sesuatu dilakukan oleh Yesus. Mereka tinggal, Tuhan ada yang sakit, Tuhan mereka kelaparan, Tuhan ada yang bertanya seperti ini. Mereka hanya menyaksikan, melihat sambil belajar dari Yesus. Tetapi ketika Yesus terangkat ke sorga, otomatis para murid punya tanggung jawab besar benar-benar melakukan pelayanan ini, aksi ini dengan mereka sendiri. Tidak ada Yesus secara fisik yang mereka andalkan, tetapi mereka diajak untuk bergerak sendiri. Ini tahapan baru yang benar-benar membutuhkan keberanian bagi mereka. Tetapi mereka dengan perpisahan dan tantangan baru ini mereka tetap pulang dengan sukacita. Mereka bukan lagi para murid yang linglung, yang penuh dengan ketakutan, yang bersembunyi seperti ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan disalibkan dan mengalami kematian. Mereka bukan murid-murid Yesus yang seperti itu lagi. Mereka pulang dengan sukacita dan bahkan dikatakan mereka memuliakan Allah. Apa yang membedakan saudara-saudara? Yang membedakan adalah mereka bertemu, berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Yesus yang sudah bangkit. Nah, ini memberikan perbedaan yang sangat besar bagi iman dan kekuatan mereka. Sebelumnya ketika mereka ditinggal oleh Yesus, mereka tahu bahwa Yesus berada dalam kematian, mereka penuh dengan ketakutan, ada yang bersembunyi, hampir putus asa, linglung, bingung harus kemana. Tapi ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Yesus yang mereka percaya adalah Yesus yang telah bangkit. Kalau penderitaan dan kematian yang begitu gelap saja bisa dilewati dan bisa dikalahkan, maka mereka percaya tidak ada yang perlu mereka takutkan lagi. Mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang sudah bangkit. Apalagi saudara-saudara, ketika Yesus meninggalkan mereka, sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus mengingatkan mereka akan janji bahwa Yesus akan selalu bersama-sama dengan mereka. Yesus akan selalu menemani mereka dengan mengirimkan Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, menghibur mereka sehingga mereka benar-benar tidak perlu takut. Apalagi janji ini adalah janji yang memang diungkapkan oleh Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah nyata kuasa dan kemampuannya. Sudah begitu nyata kuasa dan kekuatannya, mereka tahu betul. Jadi mereka tidak takut. Justru peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus Kristus, kuasanya dan kemampuannya dan kekuatannya tidak dapat dibatasi lagi oleh ruang ataupun waktu. Tidak terbatas ruang dan waktu. Seperti apa yang menjadi tema kita, bahwa ketika peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu terjadi, ini bukan perpisahan, bukan akhir, tetapi ini justru menjadi tanda bahwa kuasa Tuhan menjadi tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Nah, pemahaman ini saudara-saudara
mengajak kita memahami, menghayati yang pertama. Pelayanan Yesus juga berarti sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan para murid pun disuruh, diminta, ditugasi untuk memberitakan, menjadi saksi kepada seluruh bangsa. Tidak terbatas lagi berdasarkan batasan-batasan perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak terbatas ras, suku, status, ataupun agama. Tetapi mereka diminta untuk bersaksi, mereka diberikan tugas untuk melakukan pelayanan bersaksi ke seluruh bangsa, semua bangsa, tanpa memandang batas-batas perbedaan lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita syukuri bahwa beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan satu langkah aksi itu bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu kita melakukan kegiatan, kita berbagi takjil atau menu buka puasa kepada saudara-saudari kita yang menunaikan ibadah puasa. Dan ternyata apa yang kita lakukan ini disambut dengan antusias yang sangat besar. Bahkan ketika apa yang kita sediakan sudah habis, masih banyak yang ternyata datang jauh-jauh mencari apa yang kita sediakan ini. Itu berarti mereka punya antusias, dan itu berarti ini sangat berarti bagi kehidupan mereka, sangat berarti bagi mereka, sehingga saya rasa ini bisa menjadi semangat tahun depan. Jika Tuhan berkehendak, semangat kita bisa lebih besar lagi untuk berbagi, untuk bersaksi tanpa memandang batas-batas perbedaan yang ada. Dan demikianlah dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, bersaksi, menyatakan cinta kasih Tuhan. Kita tidak perlu dibatasi oleh batas-batas perbedaan. Bahkan Tuhan pun kuasanya tidak terbatas ruang dan waktu. Maka jangan sampai kasih kita sendiri terbatas oleh perbedaan-perbedaan yang belum melampaui ruang dan waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu, itu juga berarti bahwa Yesus tetap hadir. Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Pandemi tidak dapat dihalangi. Yesus selalu hadir. Walaupun di tengah pandemi ini Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan kita bukan berarti memang kita terbebas dari yang namanya masalah. Para murid, saudara-saudara, Tuhan selalu menyertai mereka, tetapi bukan berarti mereka tidak punya masalah. Musuh mereka bertambah banyak. Tantangan mereka bertambah banyak, tantangan pelayanan mereka bertambah banyak. Tetapi mereka tahu mereka tetap setia karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Kesetiaan mereka tidak pernah pudar. Dan mereka tetap percaya, mereka tetap mengingat bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Apa tandanya? Apa artinya bahwa kita selalu mengingat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang terkasih, saat saudara berada di dalam masa tergelap, saat tergelap sekalipun yang saudara-saudari alami, saudara-saudari tetap percaya. Kita tetap percaya bahwa akan ada terang, akan ada cahaya yang akan menerangi jalan kita, sehingga kita tidak putus asa dan kita tetap percaya pada kuasa Tuhan yang suatu saat akan menerangi jalan kita lagi. Dan saat-saat kita berada di titik paling bersinar, di titik paling puncak, di saat paling terang kehidupan kita, kita tetap mengingat juga bahwa itu semua adalah karena penyertaan dan anugerah Allah, sehingga kita memaknainya dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Nah, itu tanda bahwa kita sadar, kita tahu bahwa Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Saat tergelap, kita tetap mengingat Tuhan. Saat paling tinggi pun, saat paling bersinar pun, kita tetap mengingat Tuhan.
Itu tanda bahwa kita senantiasa sadar dan ingat bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kiranya peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini terus mengingatkan kita bahwa Tuhan memang benar-benar selalu hadir di dalam kehidupan kita, yang mana ingatan ini pun juga membuat kita selalu bersuka cita, memuliakan Tuhan, dan bahkan kita bisa dimampukan untuk terus bersaksi tanpa dibatasi oleh perbedaan, bahkan ruang dan waktu sekalipun tidak bisa membatasi kasih karunia Tuhan yang boleh kita nyatakan dalam kesaksian hidup kita. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saat teduh bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang kami peringati bersama-sama pada hari ini, biarlah kiranya boleh menjadi kekuatan, ingatan baru bagi kami Tuhan, yang senantiasa mengingatkan kami bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Bahkan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan demikian Tuhan, biarlah kiranya ingatan ini juga terus memampukan kami untuk senantiasa bersaksi, memberitakan tentang kasih pengampunan Tuhan yang bahkan juga tidak terbatas oleh perbedaan dan bahkan melampaui ruang dan waktu. Kami mohon Tuhan mampukan kami untuk terus menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami pun mohon biarlah kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuhan senantiasa pelihara hidup kami. Berikanlah kiranya kami kesehatan, kekuatan, dan kami mohon berkat-Mu, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami usahakan, upayakan, ataupun di dalam pekerjaan yang kami lakukan hari lepas hari. Kami mohon Tuhan yang menuntun dan menyertai kami, agar di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami tetap ingat melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami pun berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, sayangi di dalam kehidupan kami, untuk anak-anak, cucu-cucu kami yang sedang bertumbuh, berkembang, bahkan di dalam mereka menghadapi studi mereka. Kami mohon terang-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, menerangi mereka, menolong mereka sehingga mereka boleh melewati setiap tahapan-tahapan studi mereka. Mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, penuh ketekunan, senantiasa taat kepada orang tua, dan bahkan mereka senantiasa berjalan seturut atas kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, untuk Bapak Ibu Adi Yuswo yang sudah lanjut usia. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka, bahkan di dalam masa-masa tua yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kiranya kasih Tuhan terus berlimpah, terus mencukupi mereka, menguatkan mereka, agar mereka senantiasa tetap memiliki semangat, pengharapan, iman yang teguh kepada Tuhan, dan bahkan mereka dapat tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Secara khusus pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam kondisi kelemahan tubuh atau yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sukito, untuk Bapak Sutrisno, untuk Bapak Mulyadi, untuk Ibu Murtiningsi, untuk Ibu Esther Sri Murdati, untuk Bapak Biner Sihaloho, untuk Bapak Daniel Suharyanto. Biarlah kiranya kasih Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka, bahkan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Dan di dalam masa-masa mereka menjalani pengobatan dan perawatan, biarlah kiranya Engkau senantiasa tetap menguatkan, agar mereka tetap
memiliki iman yang teguh, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, tetap memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan mereka dan senantiasa percaya pada rencana rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap warga jemaat kami di dalam pergumulannya masing-masing. Bagi mereka yang terus berjuang untuk mencari pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan talenta dan kemampuan mereka, dan yang dapat mendorong mereka untuk semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian bagi mereka yang terus berjuang untuk mencari pasangan hidup, Tuhan tolong tuntun, berkati mereka, pertemukanlah mereka dengan orang yang baik, pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang benar-benar boleh mengasihi, mencintai mereka, semakin membawa mereka mengasihi diri mereka dan bahkan mengasihi Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Memahami, Engkau Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan tiap-tiap kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang tengah berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk setiap orang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Tolonglah mereka, berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami semua Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh melaluinya, kami boleh melewatinya dengan penuh kekuatan, dan bahkan kami boleh menjadi manusia yang lebih kuat, lebih bersatu lagi, lebih memiliki solidaritas satu sama lain, saling tolong menolong, saling menguatkan satu sama lain di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama, seperti dalam doa Bapa kami yang kami naikkan demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.